Sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya. Ya. Prabowo skakmat Rocky. Saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Itu bajingan yang tapi bajingan itu sekaligus bajingan pengecut. Ajaib kan, tapi pengecut itu. Seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Yang mempunyai pemimpin yang arif dan bijaksana. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto membela Presiden Joko Widodo usai dikritik aktivis politik Rocky Gerung dengan sebutan bajingan tolol terkait proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Prabowo pun menilai tindakan Rocky tidak patut dilakukan. Saya menterinya beliau, saya pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah. Rocky Gerung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begituan? Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis. Tetapi dalam kritik kebijakan, saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga. Tanggapannya, Bung? Udah saya ngomong di MNF, lihat aja di YouTube. Ya, Bung. Saya tantang dari Rocky Gerung. Apakah dia bicara tentang perampokan uang BTS yang dikorupsi oleh pejabat negara? Bahan makanan dari zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Saya kira itu keliru ya. Menurut saya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya, kata Prabowo lewat keterangan tertulisnya di Jakarta. Rocky Gerung, saya kira juga sebagai akademisi, ahli filsafat, seharusnya tidak seperti itu. Saya kira itu gegabah, ujarnya lagi. Jokowi, Pak SBY dulu mengadukan, yang diadukan dihukum ya, Jenderal Arif itu wakil ketua Tinggi Sujanan. Karena Pak SBY mau mengadu, dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau. Ya, kita sangat menyesalkan pernyataan Pak Rocky Gerung tersebut ya. Lebih dari 40 kelompok relawan Joko Widodo atau Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Barreskrim Polri. Rencana IKN yang sudah diatur dalam undang-undang. Dan itu memang mengakibatkan keonaran dan banyak masyarakat di Kalimantan yang akan segera melaporkan hal ini. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Tidak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Ia telah menjadi saksi bagaimana Presiden Jokowi bekerja. Dia menilai selama ini Presiden Jokowi selalu bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau. Saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ujar Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyesalkan diksi bajingan tolol yang digunakan akademisi Rocky Gerung saat berpidato mengkritik Presiden Joko Widodo di hadapan sejumlah buruh Kota Bekasi beberapa waktu lalu. Habib menilai ucapan Rocky tersebut mampu menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Ia juga menilai diksi tersebut menyakitkan bagi sejumlah besar rakyat Indonesia. Saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Yang mempunyai pemimpin yang arif dan bijaksana.
saya menterinya beliau, saya pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Kami menyerukan kepada semua pihak agar menghindari pernyataan provokatif dan cenderung kasar seperti pernyataan Rocky Gerung tersebut. Kita isi ruang publik dengan pernyataan-pernyataan yang teduh dan guyup, kata Habib dalam keterangannya. Habib selanjutnya juga menyaksikan argumen Rocky sehingga menyebut Jokowi bajingan tolol. Wakil Ketua Umum Komisi 3 DPR itu mengklaim Jokowi merupakan sosok presiden yang berhasil memimpin negeri. Ia menyebut salah satu contohnya adalah ketika Indonesia tidak tumbang pasca pandemi virus corona atau COVID-19 sejak awal Maret 2020. Faktanya, Jokowi adalah salah satu presiden terbaik yang pernah memimpin negeri ini. Dengan kepiawaiannya, kita bisa survive dan bangkit kembali setelah dihantam badai pandemi, ujarnya. Perkara yang menghebohkan itu bermula ketika Rocky menyampaikan orasi dalam pertemuan aliansi buruh di Bekasi beberapa hari lalu. Potongan video orasinya tersebar di media sosial yang isinya mengkritik keras kebijakan Presiden Jokowi membangun mega proyek IKN. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tapi ambisi Jokowi adalah pertahankan legasi. Dia masih ke Cina nawarin IKN, masih mondar-mandir dari ke koalisi lain, cari kejelasan nasibnya, ujar Rocky dalam video tersebut. Dia pikir nasibnya sendiri, dia nggak pikirin kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol sekaligus pengecut, bajingan tapi pengecut, kata Rocky melanjutkan. Presiden Jokowi ternyata tak ambil pusing dengan perkataan kasar Rocky tersebut. Presiden mengatakan pernyataan tersebut baginya hanyalah hal-hal kecil. Jokowi menyebut dirinya hanya ingin fokus menjalankan tugas sebagai presiden. Kendati begitu, relawan dan pendukung Jokowi marah. Bahkan sejumlah relawan Jokowi dan kelompok masyarakat di sejumlah daerah melaporkan Rocky ke polisi atas dugaan penghinaan terhadap kepala negara dan dugaan menyampaikan ujaran kebencian. Pelaporan tersebut kini masih diproses oleh Polri. Setelah kedatangan muncul, Rocky pada Jumat 4 Agustus 2023 menyampaikan permohonan maaf, tapi bukan kepada Jokowi. Dia minta maaf karena pernyataannya itu menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat. Saya minta maaf, keadaan saat ini membuat terjadi perselisihan tanpa arah. Saya menyesalkan bahwa persoalan hukum, ini kritik saya kepada Jokowi. Kan Pak Jokowi mengerti yang saya sampaikan, kata Rocky kepada wartawan.